Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angelia Cinanda, Enda Ferbinarintan, dan saya sendiri, Hesti Matariga, Cinta Nuryanti, dan Tika Unisa, dengan mata kuliah Hukum Pajak dari kelas Akuntansi 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi peradilan dalam hukum pajak. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua. Satu, hukum administrasi. Umumnya berupa sanksi administratif berupa bunga dan denda dan lain-lain. Sanksi ini berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya, tidak menyampaikan SPT. Dua, hukum pidana. Berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Contohnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk NPWP. Peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak, aparat pajak atau Fiskus. Peradilan administrasi wajib pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, peradilan administrasi tidak murni. Disebut sebagai peradilan dalam administrasi tidak murni karena hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan aparat pajak Fiskus. 2. Peradilan administrasi murni. Peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, Fiskus, dan hakim yang mengadili. Keberatan dan banding. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu 1. Surat ketepatan pajak kurang bayar, SKP KB. 2. Surat ketepatan wajib pajak kurang bayar tambahan, SKP KBT. 3. Surat ketepatan pajak lebih bayar, SKP LB. 4. Surat ketepatan pajak nihil, SKPN. 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat. Tahap selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah 1. Menyampaikan surat keberatan. 2. Saat diterimanya surat keberatan. 3. Proses penyelesaian keberatan. Banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung wajib pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu syarat pengajuan surat banding, pemrosesan surat banding, siapa yang mengajukan banding, hak-hak permohonan banding, dan pencabutan banding. Dasar hukumnya, pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, dan 45. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Unisa, nomor PP 19101155110128, akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu syarat pengajuan surat banding, pemrosesan surat banding, siapa yang mengajukan banding, hak-hak permohonan banding, dan pencabutan banding. Dasar hukumnya yaitu pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, dan 45. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana keputusan dan pengadilan pajak, 2. Wakil, pengempu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, 3. Penasihat hukum, 4. Konsultan pajak, 5. Akuntan publik, 6. Pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak.
Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak ini atau penanggung pajak ini terhadap 1. Pelaksana surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. 2. Keputusan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. 3. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Dan yang terakhir dalam kekuasaan pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurianti, BP 1910-1155-110125, kelas akuntansi 3 dari kelompok 6. Saya akan membaca materi dari slide 8 sampai 11. Yang pertama yaitu putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulisan dan atau kesalahan hitung dan atau membatalkan. Terhadap putusan pengadilan pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi. Reformasi pajak. Latar belakang. Reformasi pajak tax reform dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu pada tahun 1983 dan sebelumnya adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah yang berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia. Tujuan reformasi pajak. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Febriana Lintan dari kelas akuntansi 3 dengan nomor BP 1910-1155-110099 dari kelompok 6, yaitu pajak-pajak yang berlaku sebelum reformasi. Sejak zaman penjajahan Belanda, ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut. 1. Statblad nomor 13 tahun 1908 tentang ordinasi rumah tangga. 2. Statblad nomor 499 tahun 1921 tentang aturan bea materai. 3. Statblad nomor 291 tahun 1924 tentang ordinasi bea balik nama. 4. Statblad nomor 405 tahun 1932 tentang ordinasi pajak kekayaan. 5. Statblad nomor 718 tahun 1934 tentang ordinasi pajak kendaraan bermotor. 6. Statblad nomor 611 tahun 1934 tentang ordinasi pajak upah. 7. Statblad nomor 671 tahun 1936 tentang ordinasi pajak potong. 8. Statblad nomor 17 tahun 1994 tentang ordinasi pajak pendapatan. 9. Undang-Undang nomor 12 tahun 1947 tentang pajak radio.
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pajak Peredaran. 12. Undang-Undang Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968. 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang atas bunga, dividen dan royalti. 14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. 15. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1954 tentang Pajak Bunga Asing. 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPD, PPK, dan PPS atau Tata Cara MPS atau MPO. Reformasi Pajak 1994. Undang-undang pajak yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Reformasi Pajak 1983. Reformasi pajak atau pembauran perpajakan telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984 bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kedua, undang-undang di atas berlaku sejak Januari 1984. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah direncanakan diberlakukan tahun 1984. Tetapi, juga karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang, maka undang-undang diberlakukan mulai 1 April 1985. 4. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai. Undang-Undang Nomor 12 1985 dan Undang-Undang Nomor 13 mulai diberlakukan semenjak tahun 1995. Pada tahun 1991 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Perkenalkan, nama saya Jelia Cenanda, NO BP 19 10 11 55 11 0091. Saya akan menjelaskan slide nomor 16 sampai 18. Selanjutnya, pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang telah ada, yaitu UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Reformasi Pajak. Pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang yang telah ada, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah, UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Pada tahun 2002, untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan kurang berpihak kepada wajib pajak. Setelah lama ditunggu, pada tanggal 27 Juli 2007, akhirnya pemerintah mengesahkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan ini diharapkan lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Kemudian berturut-turut pada tahun 2008, pajak penghasilan diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Sekian dari saya, terima kasih.